Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin ibu dan ya, Bapak Ibu jamaah hadirin, alhamdulillah kembali kita berkumpul bersilaturahim di majelis taklim untuk sama-sama memahami, pelajari, dan semoga setelah paham Allah beri rezeki kita untuk mengamalkan ayat-ayatnya. Kalau ada perintah, semoga kita dimudahkan menjalankan perintah. Kalau ada larangan, semoga kita dibimbing menjauhi larangannya. Salawat salam senantiasa terlimpah untuk Nabi kita, junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita sampai di Al-Baqarah ayat ke 15 atau 16? 16. Ya. Sekarang ayat ke 17, 18. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Ketika api menerangi apa yang ada di sekitarnya, Allah lenyapkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak melihat. Tuli, bisu, buta, mereka tidak kembali. Di antara Asmaul Husna yang sering bahkan menjadi nama surat di dalam Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Ar-Rahman yang maha pengasih. Dan di dalam surat Ar-Rahman yang pertama kali disebut bentuk dari kasihnya Allah adalah Allamal Quran. Ar-Rahmanu Allamal Quran. Dialah Allah yang maha pengasih yang mengajarkan Al-Quran. Allama dari kata ta'lim, ilmu. Ya. Dan beda antara yang mengajar dengan yang sekedar menyampaikan. Kalau sekedar menyampaikan, dia tidak peduli yang mendengar faham atau tidak faham kemadinya lah. Tapi kalau mengajar, dia punya perhatian dan kepedulian
yang mendengarkan sampai harus bisa jadi ilmu. Suara-suara yang nempel ke telinganya, tulisan-tulisan yang ada di depan matanya, harus sampai jadi ilmu yang menerimanya. Bukan sekedar masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Leheng ke telinga kiri lama. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Dialah Allah yang Maha Pengasih yang mengajarkan Al-Qur'an. Kita kalau mengajar, menyampaikan satu ilmu kepada anak, ke cucu, ya. Kalau dia masih belum faham, apa yang bakal kita lakukan? Hah? Mau ngambek? Cik, itulah mani saya teh pan anak mama. Semaksimal mungkin kita menyampaikan, kalau tidak paham diulangi lagi, tidak paham diulangi lagi, suaranya lebih pelan dan seterusnya. Atau dengan memperbanyak contoh. Dengan memperbanyak perumpamaan dan contoh. Masih belum ngerti kieu contohna siga kieu. Perkalian pertambahan, siga kumaha contohna siga kieu, contoh. Contoh dan contoh. Semakin banyak contoh diberikan, mudah-mudahan semakin mudah ilmu itu difahami. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan mengajarkan Al-Qur'an. Dia mengajarkan Al-Qur'an. Nah, ayat 17 ini adalah contoh perumpamaan atau contoh masal. Masal sudah jadi bahasa Indonesia, diserap ke bahasa Indonesia, tapi huruf fa-nya berganti jadi huruf sa. Misalnya begini, masal, misal. Perumpamaan. Dan perumpamaan itu dibuat untuk menjelaskan sesuatu yang sebelumnya telah disampaikan. Jadi, misal contoh. Misal contoh. Kalau ada statement atau menyampaikan satu ilmu begitu ya, bahwa riba itu pasti akan menghancurkan. Misal, ini ada kejadian, si fulan begini, memang naik, sekarang akhirnya hancur. Si fulan, semakin banyak misalnya, semakin yakin dengan statement awal tadi yang disampaikan. Misal, kalau kita berbakti ke orang tua, maka anak akan berbakti kepada kita setelah kita dewasa, setelah kita punya keturunan. Misal, tuh lihat, Ibrahim walaupun bapaknya penjual berhala, tapi tetap berbakti. Lihat anaknya, Ismail, Ishak, bahkan mayoritas nabi atau mayoritas keturunan Ibrahim banyak yang jadi nabi. Kalau kita, dan seterusnya lah ya, misal itu diberikan untuk menguatkan penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan. Bahkan kadang dengan satu misal orang lebih mudah untuk menghafal. Orang lebih mudah untuk mengingat. Misalnya jika gambar iya Bu ya. Ini gambar permisalan kejadian yang tadi sudah kita sampaikan. Ingat gambarnya, langsung ingat semua ceritanya. Langsung ingat semua perumpamaannya. Masaluhum, perumpamaan mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Masaluhum, hum yang dimaksud adalah orang-orang yang disebut oleh Allah dari mulai ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-16. Jadi 9 ayat, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 9 ayat dirangkum dalam 2 ayat. Semua hikmah, semua faidah, semua pelajaran, semua kandungan di 9 ayat sebelumnya, supaya mudah, supaya tergambar, karena mungkin sebagian ada yang lebih mudah dengan iya
perumpamaan nanti. Oh, siga gitu. Lebih mudah untuk mengingatnya. Apalagi kalau dari ayat 8 sampai ayat ke-16 kita membahasnya berapa bulan? 3 bulan kalau tidak salah. 3 bulan kita membahas, 2 bulan lah. Dari ayat 8 sampai 16, 2 bulan. Lupa di mana catatannya, oke? Sudah di luar kepala semua pokoknya. Dimudahkan oleh Allah. Namun panjang teing penjelasan tadi, kalau tercerai-berai dan terserak kandungan-kandungan yang begitu banyak dari ayat 8 sampai 16, dimudahkan oleh Allah perumpamaan mereka. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan, ini satu ilmu tersendiri di dalam Al-Quran. Kalau kita mau bikin kajian perumpamaan dalam Al-Quran, Al-Amthalu wal Ashbah, sampai jadi satu kitab tersendiri, Al-Amthalu wal Ashbah. Karena begitu banyak perumpamaan yang Allah berikan di dalam Al-Quran untuk memudahkan memahami Al-Quran. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana. Ada perumpamaan misalnya, nanti kita kembali ke sini. Ada perumpamaan misalnya singa mengejar mudah namun singa rusa. Lihat surat ini mah ya, kita agak loncat sedikit. Lihat surat Al-Mudaththir. Al-Mudaththir itu surat ke-70. 70 seberapa? 74. Lihat surat 74 ayat 49 50. Ini perumpamaan juga. Seakan-akan mereka seperti. Surat 74 ayat 49 50 51 misalnya. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Mengapa mereka itu suka berpaling dari peringatan? Kalau diingatkan mereka lari, kalau dikasih tahu mereka berpaling, kalau dinasihati mereka kabur. Perumpamaannya seperti bagus perumpamaannya. Dan perumpamaan ini yang akan membuat kita kalau melihat gambaran skin potret dan videonya mengingatkan kita kepada siga ieu. Ka'annahu famalahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Maka mengapa mereka itu selalu berpaling dari peringatan? Siga diudag-udag mau wae. Ka'annahum humurun mustanfiratun farrat min qaswaratin. Ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Seakan-akan mereka itu keledai liar. Humur itu zebra, ya. Mustanfirah yang terkejut, farrat yang kemudian lari, min qaswarah dari singa. Qaswarah itu singa, nama lain dari singa. Barangkali ada yang punya suami namanya Koswara. Singa. Ada apa Koswara? Heri Koswara misalnya. Singa gitu. Betul. Jadi kalau melihat singa ngejar rusa, singa ngejar atau rusa lari dari singa, yang akan kita ingat adalah momen singa mengejar rusa atau rusa lari dari singa itu akhirnya membuat kita melihat siga diudag-udag mau wae itu dinasihatan teh. Karena yang membuat perumpamaannya Allah. Dan mungkin gambaran orang yang mau ngasih nasihat itu singa bagi mereka. Orang sih yang dicaplok ku eta lupat ah. Ini cara Allah mengajarkan Al-Quran. Cara Allah membuat kita faham dengan Al-Quran dengan membuat banyak perumpamaan. Bukan cuma satu, begitu banyak perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Nah, balik lagi kita ke surat Al-Baqarah. Ini perumpamaan pertama di dalam Al-Quran.
Masaluhum, perumpamaan mereka, perumpamaan orang-orang munafik, perumpamaan orang-orang yang mengaku beriman. Masaluhum. Masih ingat sebelumnya siapa yang menjadi munafik di Madinah zaman Rasulullah? Ada dua golongan. Yang pertama, gila Pak Ustadz sanes nu ieu bukuna. Buku tahun 2024 mah tos gentos. Sudah tutup buku 2024 banyak, gentos buku baru. Ada dua golongan yang dimaksud munafik dalam Al-Quran di Madinah. Yang pertama adalah Yahudi. Yang kedua adalah orang-orang yang berkuasa atau gagal berkuasa karena Rasulullah tiba. Tadinya mereka yang digadang-gadang, dicalonkan sebagai penguasa Madinah. Datang Rasulullah, hijrah ke Madinah, mereka gagal. Yang kedua Yahudi, yang selama ini mereka punya influence, pengaruh dalam keagamaan, ahlu kitab. Sekarang kalah pengaruh karena Al-Quran lebih dominan dari agama mereka. Intinya dari kekalahan, ya. Kalah power dan kalah pengaruh, kalah kuasa dan kalah influence. Masaluhum, perumpamaan mereka. Seperti apa perumpamaannya? Kamasal, seperti perumpamaan. Diulang dua kali oleh Allah. Karena ini perumpamaannya hanya, ya, kalau Allah mau membuat perumpamaan yang plok ketiplok, apple to apple, gitu ya, sama persis. Itu cukup masaluhum kalladzi istauqada nara. Masaluhum kalladzi istauqada nara. Masalnya tidak perlu diulang dua kali. Ketika diulang dua kali, masaluhum kamasali, kata ahli tafsir, kata para ulama tafsir, ini karena perumpamaannya itu tidak, ya, persis, tapi ada sebagian besarnya mirip seperti ini. Masaluhum kamasal, seperti perumpamaan alladzi yang istauqada, menyalakan. Ini kalau di Al-Quran terjemahan. Dalam bahasa Arab, kalau menyalakan dan berhasil menyalakan, bahasa Arabnya auqada. Kalau istauqada, memang memahami Al-Quran harus memahami bahasa Arab. Di Al-Quran ada kata waqudun. Waqudun artinya bahan bakar. Bahan bakar. Waqudun artinya bahan bakar. Ada lagi, sebentar, di ayat kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Auqadu, ini di surat Al-Maidah ayat 64. Di Al-Maidah surat 5 ayat 64 ada kalimat kullama auqadu. Auqadu naran. Dari kata auqada, artinya menyalakan, menyala abangku. Auqid ya akhi, menyala abangku. Auqada. Ada lagi istauqada. Berusaha menyalakan. Nah, di ayat ini Allah menggunakan kalimat istauqada. Memang kalau terjemahannya menyalakan. Kalau menyalakan itu terjemahan yang presisi untuk kata auqada. Auqada.
Perumpamaan mereka seperti perumpamaan ada orang yang menyalakan. Istauqada, berusaha untuk menyalakan. Karena kalau sekarang kita cahaya atau sinar itu ya tinggal cetrek. Cetrek, burung. Kalau zaman dulu pakai cempor, masukkan minyak tanah, kemudian patromak ya. Patromak. Tapi zaman dulu untuk berusaha menyalakan api pakai kayu sampai panas begitunya. Kemudian dikasih serbuk-serbuk yang gampang terbakar sampai akhirnya menyala. Istauqada itu namanya, berusaha untuk menyalakan. Berusaha heula. Berusaha. Mathaluhum kamathali istauqada nara. Seperti ada orang yang berusaha menyalakan api. Punten, kalau berusaha menyalakan api, ini latar belakangnya siang atau malam? Malam. Kalau latar belakangnya malam, terang atau gelap? Gelap. Jadi suasananya gelap. Kalau gelap itu identik dengan panas atau dingin biasanya? Dingin. Suasananya gelap, udaranya dingin, butuh kehangatan, butuh cahaya. Ada orang yang berusaha menghangatkan suasana dan berusaha untuk menyalakan cahaya, berusaha menyalakan api. Siapa yang dimaksud dengan orang yang berusaha menyalakan api? Orang yang berusaha untuk menghangatkan suasana. Orang yang berusaha untuk memberikan cahaya. Siapa yang dimaksud orang yang berusaha ini? Bukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan ada orang yang sedang menyalakan api, can beres. Belum beres. Ada orang yang berusaha menyalakan api. Ini orang-orang berada dalam kegelapan, orang-orang dalam kejahiliahan. Kemudian, biasanya kalau di tengah kegelapan, ada cahaya sedikit, itu orang yang nyala jadi pusat perhatian. Betul? Kita lagi di tengah padang pasir, kita lagi di kamar, aliran, lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, lihat belakang, semuanya poek ya, tengah malam, poek mongkleng, gelap gulita. Tiba-tiba ada satu rumah yang ting huruf. Nah, rumah itu mah huruf. Nah, bu eta mah huruf kela itu aliran atau ngajepret. Nah, kita aliran atau ngajepret. Ari aliran nah bu itu mah huruf. Udah ngajepret, ari ngajepret nah sakompleks sadayana. Gitu. Ternyata rumah itu pakai genset. Oh, kayak rumah pakai genset. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan ada orang yang berusaha untuk menyalakan api, berusaha untuk menyinari. Falamma adha'at, maka tatkala ketika api itu adha'at, menerangi. Lihat. Pilihan redaksi dalam Al-Qur'an itu begitu presisi, begitu detil. Adha'a berbeda dengan anara. Kalau adha'at, kalau anara, ini kalau terjemahan bahasa Indonesianya anara menyinari. Tadi tuna jadi nurun. Nama isim fa'ilnya munirun. Ini satu akar kata. Nurun cahaya, anaro menyinari, munirun orang yang menyinarinya atau sesuatu yang menyinarinya. Baik barang ataupun orang. Kalau adha'a itu dari kata bau'un. Orangnya atau bendanya yang menyinari disebut mudhi'un. Kenapa dibedakan antara nur dengan bau?
Kenapa dalam Al-Quran Allah memisahkan antara terjemahan bahasa Indonesia nama gitu-gitu keneh. Terjemahan bahasa Indonesianya gitu-gitu keneh. Lihat contohnya. Ini antara Dhau dengan Nur. Lihat surat Yunus ayat 5. Yunus surat keberapa? Surat ke-10 ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nuran. Dialah Allah yang telah menjadikan asy-syamsa matahari dhiya'an bercahaya wal qamara nuran dan bulan juga bercahaya. Diaan bersinar wal qamara nuron dan bulan itu bercahaya. Apa bedanya bersinar dan bercahaya? Nah, kalau di bahasa Indonesia mah sulit atau kita nggak tahu perbedaannya. Nah, pokoknya mah sama-sama menyala abangku lah pokoknya begitu ya. Dia atau nur sama-sama menyala. Tapi dalam bahasa Arab dia jamak dari kata bau'un. Bau'un jamaknya dhiya'un. Bau'un itu cahaya yang panas, ada hawa panasnya, dan dia punya sumber sendiri, menyala tanpa bantuan yang lain, bersinar tanpa memantulkan dari yang lain. Itu namanya bau'un. Cahaya yang punya aura dan hawa panas namanya bau'un. Cahaya yang punya sumber sendiri, bukan hasil pantulan dari yang lain, itu namanya bau'un. Atau dhiya'un. Tapi kalau cahayanya dapat pantulan dari yang lain, atau cahayanya itu nggak panas, namanya nurun. Nur itu cahaya yang tidak panas dan cahaya yang dapat mantul dari yang lain. Pusing? Bahasa Indonesianya sama-sama cahaya, bahasa Al-Qur'annya dipisahkan dan dibedakan. Contoh, kalau matahari disebutnya dia atau nur? Kenapa dia? Karena panas dan dia menyala sendiri. Karena kalau bulan disebutnya dalam Al-Quran nurun, karena cahaya bulan itu tidak bikin panas di malam hari. Yang kedua, cahaya bulan itu dapat pantulan, mantul dari matahari. Matahari menyinari bulan, dari bulan dipantulkan ke bumi, yang kita lihat itu pantulannya, sehingga disebut nur. Kalau malaikat tercipta dari apa? Cahaya. Dan Allah menyebutnya, Rasulullah menyebutnya dari nurun, bukan dari narun. Apa bedanya nur dengan nar? Nah, kalau nar itu jadi bau. Kalau nur kalau malaikat dari nar atau dari nur? Nur. Kalau jin, nar atau nur? Nah, jadi kalau jin, setan itu bikin panas. Kalau malaikat bikin adem. Betul. Kenapa di majelis taklim adem? Karena banyak malaikatnya. Gitu ya. Saking ademnya. Saking ademnya. Nah, balik lagi ke surat Al-Baqarah. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naran. Yang namanya cahaya dari api ada hangatnya dan itu dibutuhkan saat musim dingin. Itu dibutuhkan di malam hari. Dan sumbernya atau bahan bakarnya ada sendiri gitu ya, tidak hasil pantulan. Falamma adha'at, maka ketika api ini menerangi dan memberikan kehangatan, itu makna apa? Ketika api ini menerangi dan memberikan kehangatan, apa yang ada di sekelilingnya
Zahaballahu binurihim. Maka Allah melenyapkan cahaya mereka. Lihat. Cahaya mereka. Nurihim. Nah, tadi makan Allah nyebutnya daw. Daw itu api. Kalau nur, cahaya yang terpantul di mereka. Jadi begini, supaya mudah perumpamaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa cahaya dari langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa cahaya dari Al-Quran, menyinari sekitarnya. Dan ketika sinar ini kemudian semakin terang, banyak orang-orang yang tercerahkan. Banyak orang-orang yang menyerap cahaya dari Al-Quran. Banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dari cahaya tersebut, dapat petunjuk dari cahaya tersebut. Tapi kemudian orang-orang yang menyerap cahaya dari Al-Quran itu dihapus, dilenyapkan cahaya dalam hati mereka. Zahaballahu binurihim. Sementara Al-Qurannya tetap menyala, abangku. Al-Qurannya tetap bersinar, apinya tetap berkobar, kehangatan itu masih ada. Di merekanya yang tidak ada. Zahaballahu binurihim. Ini perumpamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang munafik yang ada di sekitarnya. Padahal apinya tetap menyala, padahal apinya itu tetap menghangatkan, tapi mereka tidak dapat manfaat dari api tersebut dan mereka tidak dapat kehangatan dari cahaya tersebut. Kira-kira kalau kita tinggal di sekitar Rasulullah, hidup di sekitar Rasulullah, akankah kita mendapatkan cahaya dari beliau? Ya gitu. Ini ada orang yang tinggal di sekitar Nabi, tapi Allah lenyapkan cahaya mereka. Kalau kita tinggal di sekitar api unggun, kalau kita ada di sekitar api unggun, kira-kira bakal bisa melihat sekitar dengan api unggun tadi? Harusnya bisa. Betul? Harusnya bisa. Tapi perumpamaan orang yang ada di sekitar Nabi dan tidak bisa melihat, perumpamaan yang ada di sekitar Nabi tapi enggak merasakan kehangatannya, seperti itulah perumpamaan mereka. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Nabi berusaha menyalakan api, setelah apinya nyala dan terang menerangi sekitarnya, orang-orang itu tadinya poek, mongpeng, gelap gulita. Mereka nggak tahu harus kemana. Mereka dalam kegelapan luar biasa. Ada api muncul. Mereka akhirnya tahu, oh ada petunjuk di sana. Tiba-tiba di tengah api yang begitu terang, mereka kehilangan cahaya. Zahaballahu bukan bidau'ihim, tapi bi nurihim. Kenapa? Karena nur itu sifatnya pantulan, serapan, dapat dari yang lain, bukan sendirinya, bukan cahaya yang muncul dari diri sendiri. Mereka tinggal di sekitar cahaya, tapi mereka tidak tercerahkan. Mereka tinggal di sekitar api yang menghangatkan, tapi mereka tidak dapat kehangatan. Kalau bahasa ayat 8 sampai ayat ke-16, mereka tinggal di sekitar orang yang beriman, mereka tinggal di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak bisa menyerap cahaya dari Rasul tersebut. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Nabi tinggal di Mekah 40 tahun. Beliau bersama dengan orang-orang musyrik, dapat wahyu. Itu Allah mengumpamakannya. Wahyu pertama seperti sedang menyalakan api. Wahyu kedua seperti sedang menyalakan api. Wahyu ketiga seperti sedang menyalakan api. Seperti sedang memberikan cahaya kepada lingkungan sekitarnya. Dan kemudian makin lama apinya. Sama seperti kita mau menyalakan api pakai api unggun tadi, begitu ya. Sedikit, sampai akhirnya menyala besar. Sampai akhirnya bisa menerangi sekitarnya. Tapi tidak semua yang ada di sekitar api mendapatkan manfaat dari cahaya dan kehangatannya. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Pak Ustaz, ini mah perumpamaan untuk mereka, merenya bukan perumpamaan untuk kita, sama untuk kita juga. Quran ada di depan kita,
menyala dengan cahayanya. Tapi mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang padahal ini cahaya, tapi kita nggak dapat cahayanya. Padahal disinilah sumber kehangatan, tapi kita nggak dapat kehangatan dari sumbernya langsung. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu. Dan ini pilihan kata yang luar biasa. Allah bisa saja menggunakan kalimat putar gitu. Putar. Pas saya tenan naon. Allah bisa saja menggunakan redaksi begini. Azhaballahu nurahum. Azhaballahu nurahum. Sementara yang dipilih di dalam Al-Quran, zahaballahu binurihim. Kalau pakai redaksi yang di atas, artinya terjemahan bahasa Indonesianya tidak akan jauh berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia kalau pakai redaksi yang di bawah. Zahaballahu binurihim, maka Allah melenyapkan cahaya mereka, itu terjemahannya. Azhaballahu nurahum, maka Allah akan melenyapkan cahaya mereka. Kalau pakai bahasa Arab, terjemahannya sama. Tapi pilihan zahaballahu binurihim itu seperti ini kalau dibuat ilustrasinya, Allah datang mengambil cahaya mereka dan kemudian Allah pergi. Kalau azhaba itu artinya, cahaya, karitu. Azhaba itu mengusir. Kalau azhaba itu, misal begini, saya duduk di sini, kemudian saya azhabtu fulanan. Apa karitu? Angkat karitu. Sayanya di sini, orangnya yang pergi. Itu namanya mengusir, azhaba. Dia di sini tapi dia nyuruh orangnya pergi, itu azhaba. Tapi kalau zahaballahu binurihim, saya pergi membawa si fulan dari tempat ini. Paham bedanya? Dibawa begitu, cahayanya itu dibawa. Kalau azhaba orangnya di sini tapi mengusirnya. Kalau zahaba, Allahnya membawa cahaya tersebut dari mereka. Kira-kira yang bakal berpeluang bisa balik lagi yang mana? Yang zahaba atau yang azhaba? Kalau azhaba dia bisa datang lagi. Betul? Karitu. Datang deh. Tapi kalau, ayo dengan saya, angkat. Begitu. Ayo dengan saya pergi. Bisa pulang lagi? Jadi kalimat zahaballahu binurihim itu lebih ablagh, lebih dalam maknanya, karena ingin menampilkan makna, menunjukkan arti bahwa mereka nggak akan dapat cahaya lagi. Dan ini erat kaitannya dengan kalimat khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka sudah tertutup, mereka nggak akan dapat cahaya lagi. Kenapa? Di tengah cahaya, dekat dengan sumber cahaya saja, mereka nggak dapat. Apalagi kalau jauh dari cahaya. Apalagi kalau mereka nggak punya sumber cahaya, mereka jauh dari cahaya, mereka nggak dapat cahaya. Orang yang dekat dengan Al-Quran tapi tidak dapat hidayah, komodoi lama. Jauh dari Al-Quran. Orang yang dekat dengan masjid tapi tidak bisa datang ke masjid, apalagi kalau jauh dari masjid. Kan begitu. Zahaballahu binurihim. Wa tarakahum, dan meninggalkan mereka. Allahnya pergi membawa cahaya mereka dan kemudian meninggalkan mereka fi zulumatin, di kegelapan. Zulumatin jamak dari kata zulmah. Kegelapannya bukan cuma satu, tapi ada banyak, berlapis-lapis. Fi zulumatin, kegelapan apa yang dimaksud?
kegelapan dari penyakit-penyakit hatinya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha, di hati mereka ada penyakit lalu Allah tambah penyakit mereka. Penyakit-penyakit inilah yang menutup hati, penyakit-penyakit inilah yang membuat cahaya tidak masuk ke dalam hati mereka. Dan Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan, la yubsirun. Mereka tidak dapat melihat. Mereka tidak dapat melihat. Melihatnya tidak pakai kalimat la yanzurun, karena yang melihat bukan cuma mata. La yubsirun, itu yang melihatnya bukan cuma mata tapi juga hati. Rasanya dulu pernah kita sampaikan antara ro'a, nadhara, basara. Betul? Saya lihat berapa banyak yang mengangguknya. Kalau nadhara itu melihat dengan pikiran dan pandangan. Kalau basara itu melihat dengan pikiran, pandangan dan perasaan. Basirah. Basirah itu apa? Pandangan hati, pandangan jiwa. Basirah. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Mereka dalam keadaan gelap dan tidak bisa melihat. Sangat ironis. Cahaya di depan mata, tapi mereka nggak bisa melihat. Berarti yang tertutup apinya atau matanya. Sangat ironis. Di tengah siang hari, gitu, atau di tengah kegelapan ada yang menyalakan api, begitu terang sekitarnya, tapi dia nggak bisa melihat. Yang bermasalah bukan di cahayanya, yang bermasalah adalah cahaya yang sudah diambil oleh Allah dari mereka. Mereka nggak bisa melihat. Mereka yang bermasalah. Jadi wahyunya sudah turun, Al-Qur'annya ada di depan mata. Punten. Ini ilustrasi lagi. Ada orang yang masuk ke dalam hutan belantara, ditemukan meninggal karena tersesat, padahal di kantongnya ada kompas dan ada peta. Yang bermasalah apakah petanya salah atau kompasnya yang rusak? Ternyata dua-duanya masih berfungsi dengan baik. Yang bermasalah ternyata selama ini kompasnya nggak pernah dibuka, petanya nggak pernah dibaca. Dan gara-gara itu dia tersesat di tengah hutan. Masaluhum kamasalil ladzis tahu qadanar. Cahayanya ada, tapi mereka la yubsirun. Terang, semua orang bisa melihat. Yang mau membuka mata, mereka bisa melihat petunjuk. Yang bermasalah, merekanya. Wa tarakahum fi dhulumatin, dan Allah membiarkan, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Dari sini kita belajar bagaimana Allah membuat perumpamaan bahwa hidayah itu seperti cahaya. Ini perumpamaan pertama di dalam Al-Quran yang nanti akan kita temukan berulang-ulang sampai surat An-Nas. Allah menggunakan perumpamaan Al-Quran itu seperti cahaya. Al-Quran itu seperti nur, seperti daw, seperti nar, ya, yang menghangatkan lingkungan sekitarnya. Dan perumpamaan ini bukan sekedar perumpamaan biasa. Punten, Bapak yang Allah muliakan, ada hikmah saat Allah mengutus Nabi setelah ratusan tahun Nabi Isa diangkat ke langit. Ini erat kaitannya dengan kajian sirah nabawiyah sebetulnya. Berapa jarak dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa? Ratusan tahun. Terus, selama 500 tahun ini manusia berada di tengah kegelapan. Fi zulumat. Biasanya Allah tidak membiarkan manusia tanpa nabi yang mendampingi. Kalau nabinya mau meninggal, ada nabi yang membersamai. Nabi Daud mau meninggal, sebelum meninggal Nabi Daud sudah ada Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi Ibrahim meninggal sudah ada Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ya. Belum meninggal Nabi Ishak sudah ada Nabi Yakub. Belum meninggal Nabi Yakub sudah ada Nabi Yusuf.
Terus begitu, manusia dibimbing, dibersamai oleh Nabi. Sehingga manusia tetap punya pegangan, manusia tetap punya cahaya. 124.000 Nabi totalnya, Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Tapi dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW, itu nggak ada Nabi. Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi Muhammadnya belum lahir. Nabi Muhammad baru lahir di tahun 571 Masehi. 500-an tahun jaraknya dengan Nabi Isa alaihissalam. Seperti Nabi Isa itu, ya, jarak antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad seperti matahari terbit di waktu maghrib, dan lahirnya Nabi Muhammad seperti matahari tenggelam di waktu maghrib itu Nabi Isa diangkat, dan matahari terbit di waktu fajar seperti Nabi Muhammad diutus. Malam begitu panjang, manusia dalam zulumat, dalam kegelapan. Kedatangan Nabi Muhammad dengan wahyunya seperti istauqada naran. Dan kalau lama manusia dalam kegelapan, maka yang paling ditunggu-tunggu adalah cahaya pagi. Ataupun bahkan di siang hari, kalau kita pernah ke tempat yang ada musim dinginnya, walaupun siang-siang, tapi kalau dingin, yang sangat ditunggu-tunggu adalah matahari. Ingin dapat kehangatan, ai caang nama caang. Tapi karena kedinginan, walaupun sudah pakai jaket, apalagi orang Indonesia yang nggak pernah kedinginan, begitu ya. Kita pergi ke Turki di musim dingin, yang dicari itu mana matahari. Siang masih siang, tapi asa kurang hangat ya teh. Saat ada matahari, harusnya mereka dapat kehangatan. Saat ada cahaya, harusnya mereka dapat petunjuk. Tapi Allah lenyapkan cahaya di hati mereka. Artinya, punten. Nurihim. Di hati mereka itu, dalam diri mereka itu sebetulnya ada cahaya. Kenapa dihilangkan oleh Allah? Kenapa cahayanya diambil oleh Allah? Apakah Allah yang jahat? Bu, punten. Allah melenyapkan cahaya mereka. Apakah Allah zalim melenyapkan cahaya mereka? Hah? Siunnya ngejawabnya siun doraka. Allah melenyapkan cahaya mereka bukan karena kezaliman Allah. Kalimat seperti ini jangan difahami Allah berbuat suka-suka. Maha suci Allah dari perbuatan jahat, subhanallah. Kenapa Allah melenyapkan cahaya mereka? Karena mereka tidak menggunakan cahaya tersebut. Mereka tidak memanfaatkan cahaya itu. Dan ada rumus di dunia ini. Rumusnya selalu sama. Use it or lose it. Kamu pakai atau kamu kehilangan. Contoh. Kalau kaki nggak pernah dipakai untuk jalan, maka kita akan kehilangan otot kaki dan kekuatannya. Betul? Kalau tangan nggak pernah dipakai untuk olahraga, maka kita akan kehilangan massa dan otot tangan. Kalau mata selalu dipakai buat tidur, maka kita akan kehilangan kekuatan mata untuk bisa melihat. Kalau jantung nggak pernah dipakai untuk olahraga, maka lama-lama otot jantung itu akan melemah dan akhirnya hilang kekuatannya. Betul? Semua yang tidak pernah dipakai pasti akan kehilangan. Setiap orang sudah diberikan oleh Allah cahaya dalam hatinya. Dan untuk menyerap cahaya, kekuatan itu dikasih oleh Allah. Nama kekuatannya adalah fitrah. Kalau fitrahnya dipakai, digunakan untuk menyerap cahaya, maka makin lama fitrah itu akan tumbuh, sama seperti otot. Kalau dipakai, dia akan tumbuh, membesar. La in syakartum la azidannakum. Kalau otot kaki selalu dipakai buat jalan, maka kakinya akan semakin kuat. Unlimited. Kekuatannya bisa, kalau terus dipakai, justru semakin ditambah oleh Allah. Semakin disyukuri, semakin terus ditambah oleh Allah. Lidah kalau jarang dipakai untuk baca Quran, lama-lama kaku dan keluh. Tapi sekali dipakai, dua kali dipakai, makin lama dipakai, makin lancar baca Qur'annya, makin enak. La in syakartum la azidannakum. Nurihim.
cahaya mereka. Allah menyebut mereka punya cahaya. Ini cahaya mereka. Ini cahaya kami, adha'at ma haulahu. Ini cahaya wahyu yang menerangi sekitarnya. Mereka juga punya cahaya, dapat dari refleksi pantulan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak dipakai. Akhirnya rusak. Rumah kalau enggak dipakai rusak. Hancur. Mobil enggak dipakai rusak juga. Rusak. Jadi use it or lose it. Pakai atau kamu kehilangan. Kalau mata nggak pernah dipakai untuk melihat jauh dan dekat, selalu melihat yang dekat, terus akhirnya kehilangan kemampuan untuk melihat jauh. Atau melihat yang jauh terus seperti pelaut. Lihat yang jauh terus, kemampuan untuk melihat dekatnya jarang dilatih. Akhirnya nggak bisa melihat yang dekat. Pakai atau kehilangan. Pakai cahaya yang Allah titipkan dalam hati kita, atau Allah akan lenyapkan hati cahaya tersebut. Zahaballahu binurihim. Yang jahat bukan Allah, tapi mereka yang tidak pernah menggunakan fitrahnya dan imannya. Kalau suara iman, suara fitrah dipakai, lama-lama akan bertambah. Dikasih hidayah, dikasih ilmu. Kalau ilmu tidak dipakai, lupa. Jadi naon pangaosan sasih kamari teh? Zahaballahu binuri. Zahaballahu bi'ilmi. Tapi kalau dipakai teh kumaha atuh ya, diamal, disampaikan lagi, diketik lagi, diupload, diposting, dikomen, di-share dan seterusnya. Kenapa makin sering disampaikan makin lengket, makin hafal. Dan saya juga sama Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu ya. Untuk menyampaikan pertama baca, mendengarkan dari yang lain, bandingkan dengan tafsir, satu tafsir dengan tafsir yang lain. Kalau itu tidak disampaikan, lupa. Pasti lupa. Tapi karena disampaikan di sini, Pak Ustadz, tapi yang kajian tafsir itu sampaikan di sana. Pak Ustadz, dipalih dia sampaikan di sini. Atau saya itu kudu ningali buku tafsir nadai. Dah, tadi dipakai. Semua yang sering kita pakai, pasti akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Allah sudah menitipkan banyak potensi dalam diri kita. Tinggal mau dipakai, mau ditumpuhkan atau tidak. Dan manusia yang sempurna itu siapa? Nabi. Kenapa beliau sempurna? Karena beliau memakai semua potensi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi lisannya dalam komunikasi dipakai. Potensi telinganya dalam mendengar dipakai. Potensi matanya dipakai. Sampai puncaknya, karena sering dipakainya, Allah tambah, sehingga bukan cuma bisa melihat yang nampak, tapi juga bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh banyak orang. Melihat gelagatnya, gelagat seperti itu, firasatnya makin lama makin tajam, makin dalam. Dan ya, punten, kemampuan komunikasi public speaking. Teori public speaking, teorinya luar biasa. Tapi udah cara dipakai. Teori nawe hungkul gitu. Tapi kalau nggak dipakai ya sudah. Kita balik lagi ke ayat 17. Kenapa Allah melenyapkan cahaya mereka? Bukan karena Allah yang zalim, tapi mereka yang tidak mau menggunakan cahaya itu. Sehingga makin lama potensi cahayanya meredup dan hilang. Kalau sudah hilang, Allah sudah lenyapkan, cahaya itu nggak bisa balik lagi. Susah untuk kembali lagi. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Punten, kita lanjut ke ayat 18. Kalau tidak bisa melihat, kalau dalam kegelapan, indera mana yang paling sensitif dan akan berfungsi lebih kuat? Telinga. Misal, tiba-tiba padam lampu tengah malam. Apa yang pertama kali kita lakukan? Supaya kedengeran. Makin poek, telinga itu bakal makin sensitif. Sampai siapa ya? Kang Ibing ngadongeng teh. Ya. Jadi cenah kata Kang Ibing teh di tengah malam ada jembatan. Ada orang mau nyebrang, pas nyebrang ternyata dengar suara drap kaki dari arah yang berseberangan. Ini mau ke sana, yang dari sana mau ke sini.
di tengah jembatan saling sapa, tapi nggak saling melihat karena proyek dia. Kemana Din? Kayak itu, Jang. Kayak itu, apa lagi namanya? Kemana Din? Kayak itu, Mad. Oh, nya itu. Pas setelah agak jauh, orang melain Udin, orang ngelain Ahmad. Udah proyek dia, gitu. Kumawe asalnya Pak. Mana Din? Tadi itu, Mad. Tahu. Orang melain Udin, orang ngelain Ahmad. Gitu. Nah, di saat mereka la yubsirun, biasanya kalau mata tidak melihat, maka telinga akan sensitif. Tapi di ayat ke-18, bahkan mereka pun summun. Mereka tuli. Summun artinya tuli. Nggak dengar. Mata nggak melihat, la yubsirun. Hati tidak bisa menatap, hati nggak bisa melihat. Di saat yang sama, telinga mereka juga tertutup. Summun. Karena summun, bukmun. Kalau orang nggak bisa dengar, dia nggak bisa bicara. Dari tambah paket, betul? Kalau orang nggak bisa dengar, dia nggak bisa bicara. Tuna apa namanya? Kalau ini teh? Tuna rungu, tuna wicara, pasti itu satu paket. Karena bicara itu belajar dari mendengar dulu. Sumun, bukmun. Tapi kalau sumun bukmunnya fisik, itu masih mending. Masih mending. Supaya telinganya tidak banyak dosa karena mendengarkan gibah dari sana-sini. Supaya matanya tidak banyak dosa melihat yang diharamkan Allah. Tapi kalau yang sumun bukmun itu hatinya, itu yang lebih berbahaya. Sumun bukmun. Karena untuk berbicara, dimulai dari mendengarkan di telinga. Kita kalau mau belajar bahasa, dengar, gitu ya. Oh begitu cara pengucapannya. Orang yang bisa banyak bahasa, poliglot, orang yang bisa banyak bahasa, karena dia banyak mendengarkan film, mendengarkan lagu, mendengarkan cara pengucapannya. Dia tuh orang Rusia, tapi kok fasih sekali dengan bahasa Sunda. Dia orang Australia, tapi kok fasih sekali bahasa Jawanya, bikin YouTube dan seterusnya. Summun bukmun umyun, buta. Apa maksudnya mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, dikaitkan dengan ayat 8 dan ayat ke-16. Mereka nggak mau dengar dan mereka nggak bisa dengar ayat-ayat Al-Quran. Tuli untuk mendengarkan firman Allah, tuli untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, summun. Kedengaran pakai telinga, tapi mereka nggak bisa dan nggak mau memahami, nggak mau mencerna apa yang mereka dengarkan. Ini makna summun. Bukmun, bisu. Mereka nggak mau ngomong dan mengakui kalau yang disampaikan itu satu kebenaran. Abkam bukmun. Orang yang tidak mau mengapresiasi, orang yang tidak mau menghargai, lisannya tidak mau menyampaikan kebenaran, disebutnya bukmun. Summun, bukmun, umyun, dan mereka buta. Diingat-ingat perumpamaan ini, summun, bukmun, umyun, karena di surat Al-Baqarah berikutnya akan banyak terulang lagi. Contoh-contoh summun, contoh-contoh bukmun, dan contoh-contoh umyunnya. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak kembali. Tidak kembali kemana? Tulinya tidak kembali bisa mendengar, bisunya tidak kembali bisa berbicara, butanya tidak kembali bisa melihat, sebagaimana yang Allah sebutkan, "Dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun." Mereka enggak lagi bisa punya cahaya, mereka enggak lagi bisa mendengarkan wahyu. Mungkin kalau mendengar pakai telinga mereka bisa, tapi mendengar dengan hati mereka enggak bisa lagi. Fahum artinya bahasa singkatnya begini. Mereka enggak bisa lagi kembali ke Allah, mereka enggak bisa lagi untuk bertaubat, mereka enggak bisa lagi kembali kepada hidayah, pintu surga sudah tertutup.
pintu surga sudah tertutup. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun la yarji'un la yu'minun la yubsirun. Jadi yang paling berbahaya kalau masih hidup di dunia tapi peluang untuk memperbaikinya sudah tidak ada. Harapan untuk taubatnya sudah tidak ada. Nauzubillah min zalik. Apa sebabnya? Sebabnya karena tinggal di sekitar hidayah, tinggal di sekitar Al-Quran, tinggal di sekitar kebaikan, tapi mereka tidak mau mendapatkan manfaat dari kebaikan tersebut. Betul? Istauqada nara falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Dekat dengan rumah Allah, tapi tidak dapat cahaya dari rumah Allah. Dekat dengan Al-Quran, tapi tidak dekat dengan cahaya Al-Quran. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita lanjut ke perumpamaan yang kedua. Mirip-mirip, tapi dengan dengan gambar yang berbeda. Dengan lukisan yang berbeda. Kalau tadi lukisannya bikin api unggun membuat kita ingat dengan Rasulullah SAW, gitu ya. Bikin api unggun membuat kita ingat dengan kehangatan Rasulullah SAW. Ingat api, ingat hidayah. Ingat api, ingat ayat berapa? Ingat api, ingat ayat ke-17. Ingat orang yang sedang gosok-gosok kayu supaya apinya nyala. Oh, itu teh bahasa Al-Qur'annya teh istauqadana. Dan seterusnya. Ingat cahaya, setiap kali kita ingat cahaya, kalau ingin tafakur punten. Salah satu amal soleh adalah tafakur. Dan tafakur pertama yang bisa kita aplikasikan, praktekkan, tafakuri setiap cahaya yang kita lihat. Kalau punten, tengah malam, bawa mobil, hujan gelap, kemudian lampu mobil padam. Kira-kira kalau memaksakan diri untuk nyetir jalan, apa yang bakal terjadi? Tabrak kanan, tabrak kiri, ditabrak belakang, tabrak depan, kacau balau. Betul? Kacau luar biasa. Bayangkan kalau hidup tanpa ada cahaya di tengah kegelapan, kita harus jalan ke tujuan. Pasti nyasar. Betul? Pasti nabrak. Sehingga kalau melihat cahaya, inilah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Qur'an. Tafakuri cahaya matahari dengan cahaya lampu. Kalau matahari tenggelam, ini cahaya milik Allah nih, cahaya matahari tenggelam. Manusia semuanya menyalakan lampu masing-masing. Betul? Manusia bertanggung jawab dengan listriknya masing-masing. Cetrek, aya nu ngahurungkeun 7, aya nu harungkeun 3 dengan cahaya masing-masing. Tapi kalau matahari sudah terbit, ini cahaya Allah datang, manusia tidak perlu lagi dengan cahayanya masing-masing. Nurihinnya nggak perlu lagi, cukup dengan cahaya Allah ini. Betul? Gratis. Free. Ada yang memanfaatkan cahaya Allah dengan ilmu yang Allah titipkan. Untuk nanti malam saat matahari terbit, kita maksimalkan cahaya dari Allah. Yuk orang pasang solar panel. Solar panel. Menyerap cahaya dari Allah untuk menyalakan cahaya di malam hari. Ini sama-sama cahaya dari Allah nih, nyalakan. Dan seterusnya. Jadi Allah membuat perumpamaan yang memudahkan kita untuk mentafakuri ayat qauliyahnya dengan menyambungkan dengan ayat kauniyahnya. Melihat alam semesta, kemudian disatukan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat qauliyah, itu ayat kauniyah. Lihat api, ingat ayat Quran. Pertemuan berikutnya insyaallah ingat hujan, ingat ayat Al-Qur'an. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawahiqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum.
Perumpamaan berikutnya ayat 19 ayat 20 insyaallah di kan keberapa? Kan berikutnya insyaallah gitu ya. Kita cukupkan cek kulan. Tafakur itu merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ke alam tafakur. Kalau ke Al-Qur'an tadabbur. Kalau tafakur ayat-ayat kauniyah. Kalau tadabbur ayat-ayat qauliyah. Dan dua-duanya nyambung karena yang menciptakan alam sama dengan yang menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak pernah bertentangan dengan alam semesta. Bahkan di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan alam semesta itu sering disandingkan. Apa contohnya? Banyak contohnya. Pada waktunya insyaallah kita bahas. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada yang bertanya? Alhamdulillah. Ada yang bertanya? Atau sudah belum mengerti? Oh ya. Enggak, silakan. Boleh. Sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk belajar adab juga pakai ilmu. Jadi apa saja adabnya? Ini ada ilmu untuk memahami adab. Jadi yang dimaksud dengan ilmu dan adab dan ilmu itu semuanya berawal dari ilmu. Ada ilmu untuk mempelajari adab, ada ilmu yang ini tidak berkaitan dengan adab, tapi ilmu yang berkaitan dengan wawasan dan seterusnya. Untuk belajar adab juga tetap harus pakai ilmu. Nah, mana yang diprioritaskan? Ilmu mempelajari adab dulu atau ilmu untuk menambah wawasan, pengetahuan dan seterusnya? Ilmu untuk mempelajari adab. Itu lebih prioritas. Adab ke siapa? Adab ke Allah. Karena ke Allah juga harus beradab. Betul? Adab ke mana lagi? Adab ke malaikat. Sesuai dengan urutan rukun iman. Adab yang ketiga, adab kepada kitab Allah, firman Allah, Quran. Ke Al-Quran juga harus punya adab. Yang berikutnya, adab ke Nabi. Bagaimana adab kita kepada Nabi. Dan setelah itu adab ke orang tua, adab ke guru, adab dan seterusnya. Baru setelah itu, setelah kita belajar ilmu supaya beradab, baru setelah itu ilmu untuk menambah wawasan, ilmu untuk mengamalkan sesuatu, ilmu untuk urusan dunia baru belakangan. Misalnya, seperti yang tadi kita bahas, ilmu untuk berbahasa, ilmu supaya bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu nahu, ilmu sorof. Kenapa Allah menggunakan kata istauqada bukan auqada? Ya, ini nahu sorof, tafsir dan seterusnya. Jadi adab, ilmu untuk mempelajari adab itu nomor satu. Kalau ilmu mempelajari adab ke Allah ya ilmu tauhid, ilmu akidah gitu ya. Ilmu untuk mempelajari adab ke malaikat, ini yang melahirkan rasa kita itu nggak pernah sendirian loh. Kita selalu diawasi oleh malaikat. Walaupun sendiri di kamar, tapi kanan dan kiri malaikat selalu membersamai. Jangan pernah merasa kesepian. Karena ada malaikat yang mengawasi dan menemani. Ilmu untuk mempelajari adab kepada Al-Quran. Usahakan megang Quran dalam keadaan suci, wudu dulu gitu ya. Al-Quran jangan ditempatkan di bawah gitu ya. Jangan di coret-coret yang membuat Al-Quran tulisannya jadi nggak kebaca lagi dan seterusnya dan seterusnya. Itu belum belajar tafsirnya. Itu belum belajar hadis Rasulullah tentang sholatnya siga kumaha bukan. Itu baru ilmu untuk belajar. Itu makna dari adab sebelum berilmu. Adab sebelum berilmu. Kalau di dalam Al-Quran urutannya jelas. Ini memang di Al-Baqarah juga, tapi Al-Baqarah rada jauh. Lihat surat Al-Baqarah ayat ke-151. Bahasa Al-Qurannya bukan adab sebelum ilmu.
Kalau bahasa Al-Quran itu yuzakkikum wa yu'allimukum. Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Tugas seorang rasul itu adalah sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu yang tugasnya 1. Membacakan, 2. Mensucikan, 3. Mengajarkan, 4. Mengajarkan. Yatlu wa yuzakki wa yu'allim wa yu'allim. Itu 151. Yatlu, membacakan ayat Quran. 2. Wa yuzakki, mensucikan kalian. 3. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan kalian Quran dan hikmah atau sunnah. 4. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan apa yang kalian tidak ketahui, maksudnya ilmu-ilmu kekinian, kontemporer, ya, ilmu pertanian, ilmu peternakan, ilmu kesehatan, dan seterusnya. Nah, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, itulah yang tujuannya melahirkan adab. Jadi, kalimat adab sebelum ilmu di dalam Al-Quran redaksinya wa yuzakkikum wa yu'allimukum. Tazkiyah sebelum ta'lim. Bahasa Qurannya tazkiyah sebelum ta'lim. Tazkiyah itu mensucikan dan outcome-nya atau output-nya. Pokoknya nama hasilnya dari tazkiyah adalah adab. Karena adab akan muncul kalau sudah disucikan. Mensucikan pikiran dari suudon, mensucikan hati dari penyakit syirik, riya, nifak, dan seterusnya. Baru setelah itu wa yu'allimukum. Kalau boleh dibuat ilustrasi begini. Nuang air, nuang susu ke gelas dulu, atau membersihkan gelasnya dulu baru dituang air? Bersihkan gelasnya dulu, baru tuang airnya. Sucikan dulu gelasnya, baru kasih ilmunya. Kenapa? Karena kalau gelasnya tidak dibersihkan, langsung dituang susu, takut ada nila setitik, desak susu sebelanga. Kalau tidak pakai adab dulu, ilmu itu bisa dipakai untuk salah gunakan. Dia pinter, tapi keblinger. Dia cerdik, tapi licik. Maka dalam Al-Quran ada. Di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbik. Bismi rabbik itu untuk menjaga adabnya. Iqra itu untuk menanamkan ilmunya. Kenapa Iqra harus bismi rabbik? Karena kalau Iqra saja, ilmu saja, tanpa bismi rabbik dalam menjaga adabnya diperhatikan, tadi muncul orang-orang yang wawasannya luas, tapi kurang adab. Wawasannya luas, tapi tadi pintar keblinger, cerdik tapi licik. Ilmunya ilmu agama yang dipakai, sampai ada ungkapan begini, nah hanya hari ngerti agama tapi sok maksiat, dah saya mah apal cara tobat kumaha. Itu namanya dia belajar ilmu tapi dia tidak belajar adab ke Allah. Mirip seperti Bani Israel. Lihat, rada loncat lagi. Bani Israel itu kan pintar-pintar, betul? Tapi adabnya kurang. Di surat Yusuf, cerita karakter Bani Israel. Ayat ke-9. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh saja Yusuf ini atau kita buang jauh-jauh supaya perhatian bapak kita Yakub itu enggak fokus ke Yusuf. Supaya perhatiannya ke kita semua. Nanti setelah kita bunuh Yusuf atau setelah kita buang jauh-jauh Yusuf, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nanti setelah itu ayo orang tobat jadi orang soleh. Jadi pakai ilmu untuk taubatnya. Kan Pak Ustadz, Allah Maha Penyayangnya Pak Ustadznya, ada ilmunya dia. Kan Allah Maha Penerima taubatnya Pak Ustadz, ada ilmunya. Iya betul. Oh ya sudah, kalau begitu karena Allah Maha Baik ya sudahlah, aina maksiat itulah. Nah, itu nggak pakai adab. Dia nggak pakai adab untuk Dia tidak pakai adab dalam memahami ilmunya, sehingga
menggunakan kasih sayang Allah itu sebagai semangat dalam bermaksiat. Keunlah da Allah membageur ieu. Akhirnya bermaksiat. Padahal kalau pakai adab, memahami At-Tawwab, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Halim, Al-Afu justru untuk meninggalkan maksiat. Bukan untuk maksiat. Ini pentingnya adab dalam wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh ada. Pokoknya apa kayaknya Mangga. Pak Ustadz, kan mungkin banyak di antara kita yang belum paham makna sholat, mungkin yang belum sempat belajar bahasa Arab. Kemudian, apakah sholat mereka yang belum paham apa yang mereka ucapkan dalam sholat itu akan menjadi amal sholatnya itu berfungsi nggak untuk mungkar amal Tanhanil fahsya wal munkar ya. Baik. Siapa itu Ibnu Qayyim ya, yang membuat skala kekhusyuan di dalam sholat. Jadi sholat setiap orang itu bertingkat-tingkat. Tapi kalau dia sudah mengerjakan, maka kewajibannya sudah gugur. Tingkat yang pertama adalah tingkat orang-orang yang alhamdulillah dia sudah mengerjakan sholat. Tapi itu tidak cukup. Kenapa? Karena yang mengerjakan sholat pun masih terancam wailun. Fawailun lil musallin. Tapi sudah sholat saja sudah lebih baik daripada sholat. Jangan sampai tinggalin sholat oge fawailun lil musallin, mending teu sholat sakalian. Komo deui lamun teu sholat. Nah, itu satu. Pertama dia mengerjakan sholat. Yang kedua, mengerjakan sholatnya dengan tertib sesuai dengan waktunya, tidak menunda-nunda. Dan itu baik juga. Karena fawailun lil musallin itu akibat mereka menunda waktu sholat, dur asar, cong zuhur. Sholat zuhur, likam likum, Allahu akbar. Itu namanya fawailun lil musallin. Jadi sholatnya pada awal waktu dan itu sudah baik. Walaupun belum paham, itu masih lebih baik. Tingkatan yang ketiga, dia sholatnya di awal waktu, dia tidak menunda-nunda sholat, tapi dia memahami sebagian apa yang sedang dia baca, atau khusyuknya itu sebagian-sebagian. 2 rakaat pertama khusyuk, 2 rakaat berikutnya entah kemana pikirannya. Ya. Tapi itu lebih baik daripada daripada tidak sholat menjauh ting. Daripada sholat tapi kemudian ditunda-tunda, atau sholat tapi yang diingat hanya takbir dan taslim saja, Allahu Akbar dan Assalamualaikum. Karena dalam sholat kita sedang bermujahadah, jihad melawan setan. Jangan harap kalau sholatnya benar kemudian setannya nggak mengganggu. Setan itu tidak akan mengganggu kalau kita lagi maksiat, mau diganggu. Atau Ustaz, kenapa ya kalau orang lagi tapa, orang lagi meditasi, si ganu khusyuk, tenang. Kena setan teh dah. Tapi kenapa kalau sedang sholat, baru takbir sudah langsung pikiran kemana-mana? Karena tahu ini di jalan yang lurus, di halangan ke setan. Ari eta mah kudu antapkeun. Yang berikutnya, orang yang berjihad, bermujahadah dari awal sampai akhir, dan memahami setiap kata yang dibaca, dan ketundukan hatinya sadar kalau dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjaga waktunya, dengan menjaga jamaahnya. Ini puncak dari orang yang muqimis shalah, alladzina yuqimunas shalah, iqamis shalah. Apakah salatnya diterima walaupun tidak faham apa yang sedang dibaca? Dia sudah gugur kewajibannya. Berapa banyak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang diterima oleh Allah sebanyak kekhusyuannya. Khusyunya 50%, maka yang diterimanya 50%. Tapi kewajiban sholatnya sudah gugur. Maksudnya, Pak Ustadz, tadi khusyuknya dengan 2 rakaat imam khusyuk. Apakah saya harus mengulang 2 rakaat yang tidak khusyuk? Enggak.
Terus kumaha tuh yang tidak khusyuk ta 2 rakaat, cara nambalna kumaha? Salat sunnah rawatib. Memperbanyak salat sunnah itu untuk menambal salat-salat fardu yang bolong-bolong dalam khusyuknya. Ustaz sunnah lagi teu khusyuk. Tambah dengan salat-salat yang lain. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ya kalaupun ada yang harus difahami, ilmu itu ada skala prioritasnya. Skala prioritas yang pertama, yang paling utama untuk memahami apa yang sedang kita baca dalam sholat. Skala prioritas dalam beragama itu pertama, fahami apa itu makna syahadat, apa konsekuensinya. Yang kedua, fahami kandungan dalam sholat dan bacaan-bacaannya. Yang ketiga, pahami cara mengumpulkan harta halal dan berapa bagian yang harus dikeluarkan dari harta halal yang kita miliki. Yang keempat, fahami apa saja yang tidak boleh saya konsumsi dan melatih diri supaya yang boleh saja saya tahan. Saum. Saum itu kan jangankan yang haram, yang halal saja saya nggak konsumsi. Betul? Kalau saya sedang saum, ini halal tidak air putih? Tapi saya nggak minum. Kalau di depan saya ada seblak, halal tidak seblak? Tapi karena saya sedang saum, kapan dimakannya? Kalau saya sedang saum, ini istri saya, halal tidak? Kapan boleh disentuhnya? Setelah maghrib. Okay. Dan seterusnya begitu. Jadi dalam saum melatih bukan hanya menjaga diri dari yang haram, tapi menjaga diri dari yang mubah. Yang mubah dan yang halal. Ilmu yang berikutnya, ilmu tentang melakukan perjalanan jauh. Persiapannya dan perbekalannya supaya bisa pergi dalam perjalanan internasional, sampai pergi haji dan punya daya tahan fisik yang luar biasa. Karena untuk haji butuh kekuatan fisik, butuh bekal, butuh harta, dan seterusnya. Itulah ilmu prioritas yang seharusnya jadi kurikulum standar bagi orang muslim. Jadi siapa muslim itu yang ngerti syahadat, yang ngerti sholat, yang punya penghasilan untuk bisa zakat, yang bisa menahan diri dari yang haram, apalagi yang mubah, apalagi yang haram, dan yang punya daya tahan untuk melakukan perjalanan jauh sampai bisa pergi haji. Itu kan yang disebut dengan rukun Islam. Betul? Sehingga ya mudah-mudahan 5 dari rukun Islam ini jadi prioritas nomor 1 kita semua sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Amin. Cukup? Ada lagi? Ya, sudah ya? Sudah ya? Baik. Sudah? Kalau cukup, mangga Ibu, silakan. Ya, tadi mana? Oh, Ibu, yang di belakang? pertanyaan di pending, Ustaz. Sudah, baik. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderatornya untuk ditutup. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.